kadang-kadang kita itu hijrah gitu kan lah ya, tobat atau bertekad mengubah hidup, itu malah remek awal-awal. Kenapa? Allah. Kita bayar dulu yang kemarin juga. Iya benar Pak. Ini kan yang kita rasakan sekarang ini panen dari yang kemarin. Lah Anda nanam sekarang tidak dipanen sekarang ya nanti. Dan semakin lama panennya itu biasanya karena semakin berkualitas hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Faiz, kita masuk ke bab 7 di buku 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan, tulisan Pak Afzan. Ini menarik nih Pak, tentang syukur di kala susah. Biasanya syukur itu ya di kala mudah, tapi ini ada satu pesan, syukur di kala susah. Silakan Pak Faiz. Ya, jadi orang bersyukur ketika serba mudah itu Allah cinta. Tapi Allah lebih cinta lagi orang yang tetap bersyukur ketika susah. Masya Allah. Jadi kita baca ya Mas, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah tinggal di kampung putus harapan. Ini bagus nih istilahnya. Neighborhood of despair. Do not enter neighborhood of despair. Jangan pernah tinggal di kampung putus harapan. Bahkan ketika hidup terasa begitu berat, pandangan serba gelap, semua pintu tertutup rapat, segala upaya berujung kegagalan, tetaplah menumbuhkan harapan dan rasa syukur. Karena Tuhan biasanya menyiapkan jalan baru, membuka jendela di ruangan lain, serta punya rencana indah yang sangat mungkin belum kita ketahui. Bahkan tak pernah terlintas di pikiran hambanya. Karena itu bersyukurlah selalu dan tetap optimis. Memang mudah sekali bersyukur ketika semua hal serba indah dan baik-baik saja. Tapi para pecintanya selalu bersyukur pada kekasihnya bukan hanya ketika doanya dikabulkan, tapi juga ketika doanya ditolak. Masya Allah. Bagi para pecinta, penolakannya adalah pertanda bahwa dia sesungguhnya menyiapkan anugerah yang jauh lebih baik. Ini seperti Sayyidina Ali ya. Iya. Saya senang kalau doa saya dikabulkan. Ya, saya bahagia. Berarti Allah perhatian sama saya gitu ya. Tapi saya juga lebih senang lagi ketika doa saya nggak dikabulkan, karena itu artinya saya mengikuti keinginannya Allah. Masya Allah. Ini banyak orang yang merasa ketika apa yang dia inginkan itu tidak terwujud, ya kecewa Pak. Padahal sebenarnya tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali itu jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Gitu Pak ya. Ya, dalam itu hadis Nabi. 5 jenis Pengabulan dikabulkannya doa ya. Iya, boleh dibahas tuh Pak. Gimana tuh Pak? 5 jenis pengabulan doa. Ya, yang pertama kan kita berdoa langsung dikasih ya, karena mungkin kita kepepet atau membutuhkan itu langsung dikasih. Ini yang paling ditunggu banyak orang. Iya. Tapi yang kedua kadang nggak dikasih langsung, ditunda dulu. Ya, Nabi Ayub nunggu 20 tahun, Nabi Musa nunggu 40 tahun. Lah untung kita itu nggak seperti beliau ya. Sabarnya, jadi mungkin lebih cepat lah. Nabi Zakaria berapa tahun Mas? Puluhan tahun juga Pak. Nah, ya kan. Jadi ditunda. Yang ketiga diganti yang lain. Minta A dikasih B. Ya, kenapa ya? Karena Allah punya pertimbangan sendiri bahwa itu lebih baik dibanding yang kita inginkan. Yang keempat, tidak dikasih yang kita inginkan, tapi digunakan untuk menebus dosa kita, meningkatkan derajat kita nanti di akhirat, di surga. Yang terakhir, nggak dikasih di dunia, dikasih di akhirat. Tapi yang jelas nggak pernah doa kita itu ditolak sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Ask and it is given. Mintalah pasti diberi, bukan kadang diberi kadang tidak ya. Jadi ya semuanya harus bersyukuri. Kalau saya kan bilang syukur itu syukur primer ya, itu asal dikasih nafas sama dikasih sujud. Selesai. Yang lain itu sekunder. Asal masih bisa dua ini, ya kita masih layak untuk bersyukur. Kalau cuman bisa bernafas tapi nggak bisa sujud, nah mending nggak bernafas kalau saya. Artinya kan su'ul khotimah nanti ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi bisa bersujud nggak bisa bernafas nggak mungkin ya. Jadi makanya yang primer itu asal bisa bernafas, diizinkan untuk masih ibadah, sudah cukup. Yang lain itu tambahan saja. Lah ajaibnya ketika standar syukur kita itu
makin minimal udah bisa bersyukur, itu kita makin bahagia, Mas. Masya Allah. Semakin banyak syaratnya untuk bersyukur, semakin repot kita. Saya akan bersyukur kalau mobil impian saya dapat lah, itu repot. Unconditional happiness tuh Pak. Kita unconditional happiness, unconditional grateful gitu kan. Nggak ada syaratnya, asal sudah bernafas, sudah bisa bersujud, sudah selesai. Saatnya bersyukur. Seberat apapun hidup kita. Nah, kabar baiknya kan janjinya Allah kalau disyukuri pasti ditambah. Dan lagi pula Mas, syukur di kala susah ini penting. Gimana Pak? Karena janjinya Allah itu setelah bersamaan dan kemudahan itu ada bersamaan dan kesusahan ada kemudahannya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan itu disebut 2 kali. Artinya porsinya double gitu. When God close the door, somewhere else he open the windows. Kalau Tuhan menutup pintu, dia pasti membuka minimal 2 jendela. Lah, salahnya banyak orang ketika pintu tertutup, dia nangis depan pintu. Ya Tuhan, kenapa kau ditutup pintunya? Loh, itu karena aku buka jendela yang lain yang lebih bagus. Di sini selesai rezekimu. Di situ pindah. Jangan sibuk nangis di depan pintu. Cari jendela yang buka. Dan juga lagi pula, kalau kita mau dapat sesuatu yang jauh lebih besar, itu seringkali kita disuruh menghancurkan dulu yang sudah ada. Every reconstruction need deconstruction. Kalau kita mau bangun rumah lantai 5, sementara rumah Anda ini pondasinya cuma untuk 1 lantai, itu harus dihancurkan dulu. Betul Pak. Kalau cuma renovasi tipis-tipis nggak perlu. Tapi Anda pengen ganti jauh lebih gede Pak, mau dibikin lantai 5. Mau nggak mau dihancurkan dulu. Lah ini banyak orang ketika dihancurkan nangis. Loh kok saya ini pingin rumah yang lebih bagus, cuma dihancurin yang ini loh. Padahal itu lagi disiapin tuh Pak ya. Lagi disiapin. Ini kan kayak Anda bilang ke arsiteknya, loh lah kok rumah saya mau dihancurin. Lah kan kita mau dibangun yang lebih tinggi. Nangis, kan lucu. Lah hidup kita juga begitu. Allah mau bangun kehidupan yang jauh lebih indah buat kita, ya dihancurin dulu yang sudah ada ini. Every breakthrough is break with, kata Stephen Covey ya. Setiap terobosan itu mensyaratkan putus dulu dengan yang lama. Ya kan? Makanya ada orang-orang ketika baru hijrah malah dihabisin tuh. Sama Allah. Dan kita, kenapa ini terjadi ya Allah? Aku kan sudah hijrah. Padahal itu lagi ini Pak ya, diputus tadi tuh. Saya itu habis haji malah harus melepas 10 karyawan saya. Karena nggak bisa gaji. Habis haji itu. Lah mungkin orang-orang yang nggak ngepaham curiga, jangan hajinya nggak mabrur ini. Loh, haji kok dihubungkan sama rezeki ya. Ini lucu kadang-kadang. Nah, nggak gitu teman-teman. Kadang-kadang kita itu hijrah gitu kan lah ya, tobat atau bertekad mengubah hidup. Itu malah remek. Awal-awal. Kenapa? Kita bayar dulu yang kemarin juga. Iya benar Pak. Ini kan yang kita rasakan sekarang ini panen dari yang kemarin. Lah Anda nanam sekarang tidak dipanen sekarang ya nanti. Dan semakin lama panennya itu biasanya karena semakin berkualitas hasilnya. Nanam tomat 3 bulan, nanam durian 10 tahun Mas. Hasilnya beda tapi. Hasilnya beda. Dan kalau nanam tomat habis dipanen nanti nanam lagi. Durian habis Anda tanam panen, nunggunya 10 tahun, begitu panen, tiap tahun panen Anda nggak mau nanam lagi. Dan durian bukan tomat. Bukan tomat. Makin berharga makin harus nunggu lama. Lah kadang-kadang kita ini nggak sabar. Kan saya udah tobat ya Allah, lah kok malah tambah remek hidup saya. Lah yang ini masih bayar yang kemarin. Tobat yang sekarang untuk masa depan. Makanya at the end of the day sudah lakukan yang terbaik, bersyukurlah. Masya Allah. Terutama ketika sedang susah. Terutama justru ya ketika sedang susah. Ketika sedang susah harus bersyukur. Jangan kupu. Harap tenang, ada ujian. Ada ujian itu tenang, jangan kupu. Nanti tambah susah ya. Gimana latihannya nih Pak berarti nih Pak? Yang ke-7 nih Pak. Nah, yang ke-7 ini berdoalah sementok-mentoknya. Mintalah apapun yang Anda inginkan, asal itu tidak mengandung dosa atau kemaksiatan ya. Lalu tetaplah bersyukur atas apapun yang didapat atau yang diberinya saat ini. Karena hal itu pastilah bingkisan terbaik darinya. Bisa jadi bukan yang terenak bagi Anda, tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik menurut Dia, bukan menurut selera nafsu kita. Masya Allah. Apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Bersyukurlah apapun keadaannya.
Allah akan berikan yang Dia kehendaki menurut ilmunya. Boleh jadi apa yang kita nggak senang itu baik, yang kita senang malah nggak baik, gitu Pak ya. Asa ayyuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum. Asa ayyakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi kadang yang kita sukai itu bukan yang terbaik buat kita, kadang yang kita benci bukan yang terburuk tapi yang baik buat kita. Karena itu kita rendah hati di hadapan Allah, wis pokoknya lakukan yang terbaik, apapun hasilnya syukuri, pasti itu yang terbaik buat kita menurut Dia. Insya Allah. Makasih Pak Wais.